Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan ini kegiatan berbasis proyek ya. Mulai dari pembelajaran 1 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya, kelas 4 buku tematik. Nah, playlist ini linknya ada di kolom deskripsi, di atasnya komen. Misalnya linknya nggak bisa dipakai, langsung saja masuk ke channel ya untuk mendapatkan playlist ini. Jadi playlist ini sudah disusun ya, urut runtut enak ya. Setiap video judul dan thumbnailnya ada halamannya, ada tema berapa, jadi nyarinya gampang. Oke ya. Dan di channel juga saya atur biar enak, biar mudah ditemukan. Kegiatan berbasis proyek ini adalah tugas-tugas ya, mengamati dan mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu kayak mengutarakan gitu ya. Lakukan wawancara kepada warga sekolahmu ya, teman-teman, mungkin ya, kepala sekolah, guru, siswa, penjaga. Tanyakan pada mereka pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi berikut: asal daerahnya mana, kepala sekolah itu asal daerahnya mana, guru-guru asal daerahnya mana ya. Terus suku bangsa apa ya, atau daerah Madura itu belum tentu suku Madura loh ya. Kan gitu ya. Jadi di Jawa pun banyak suku yang dari Minang, dari suku Ambon. Nah, itu walaupun hidup di Jawa Timur misalnya. Bahasa daerah yang digunakan sehari-hari ya, itu apa? Digunakan sehari-hari di rumah terutama ya. Kegiatan ekonomi keluarga misalnya itu perdagangan ya, pertanian, industri, peternakan ditanyakan. Nah, hasil wawancaranya seperti ini ya. Asal daerah terus banyaknya berapa, misalnya yang dari Jawa ini berapa ya, yang dari Bali misalnya ada ya, banyaknya berapa, misalnya dari Jawa ada 10 gitu ya. Suku bangsanya apa ya, suku Jawa atau suku Bali atau suku Batak misalnya ya, yang Batak berapa, mungkin kalau ada ya, kalau enggak ada nggak bisa tuliskan ya, banyaknya berapa. Terus ini juga masih suku bangsa ya, terus bahasa daerah yang digunakan apa. Jadi di survei ya, kegiatan ekonomi keluarga misalnya guru, atau mungkin banyaknya berapa yang jadi guru mungkin, atau dia sendiri jadi guru ya, atau polisi, bapaknya polisi ya, polisi, atau mungkin pedagang ya, banyaknya berapa, kayak melakukan sensus ya di sekolah. Untuk pembelajaran 2 ya, proyeknya adalah mengamati dan mendeskripsikan dari kegiatan pada pembelajaran 1 yang kamu dan teman-temanmu telah mengetahui keragaman di sekolahmu. Pada pembelajaran 2 kamu lakukan wawancara lagi kepada warga sekolahmu. Wawancara lagi tugasnya ya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan lingkungan sekolah bagi warga sekolah berkaitan dengan keragaman. Sudah dengan adanya keragaman itu kalian merasakan kenyamanan enggak? Apakah ada ketidaknyamanan dengan adanya keragaman misalnya ya. Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui apakah warga sekolah merasa nyaman dengan adanya keragaman. Jika tidak ya, hal-hal apa yang menyebabkan ketidaknyamanan itu ya. Jadi nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, mempertanyakan dan menganalisis. Setelah mendapatkan fakta-fakta hasil wawancara, selanjutnya analisislah fakta-fakta hasil wawancara tersebut. Kita analis ya, kenapa ya kira-kira kok bisa tidak nyaman misalnya. Apabila sebagian besar warga sekolah merasa nyaman, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan suasana nyaman itu ya? Ya, tetap mempertahankan toleransi ya, misalnya mempertahankan toleransi yang ada ya. Mungkin sebaliknya, apabila sebagian besar warga sekolah merasa nggak nyaman, apa penyebabnya ya, apa yang harus dilakukan supaya tercipta kenyamanan dalam sekolah. Misalnya diadakan kegiatan kegiatan misalnya pramuka, kemah ya, mungkin kemah ya, persami misalnya, kegiatan persami ya. Jadi ini bisa mempersatukan. Jadi kita nanti dalam kegiatan persami itu mungkin bisa saling bercerita ya, bercerita
atau menunjukkan budaya, menampilkan budaya daerah masing-masing, misalnya lagu daerah ya. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang ya, kita dengan mengenal budayanya ya, dengan mengenal budaya dari suku yang berbeda atau agama yang berbeda ya, budaya yang berbeda ya, diharapkan kita bisa menghargainya. Kita bisa menghargainya. Ya, karena ketidaknyamanan itu muncul karena kurangnya komunikasi. Ya, kurangnya saling pengertian. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, ya saling pengertian, saling mendengarkan. Nah, dengan suasana yang menyenangkan, maka timbullah persatuan. Dari kegiatan pada pembelajaran 1 dan 2, siapkan sebuah presentasi yang memuat hal berikut: keragaman latar belakang daerah asal, suku, bangsa, ya, bahasa daerah, dan aktivitas ekonomi dalam keluarga. Nah, ini merujuk pada survei sebelumnya, ya, keragaman apa yang ada di sekolah. Ya, kemudian pengaruh keragaman bagi kehidupan warga sekolah, pengaruhnya apa? Nah, dengan adanya keragaman makin asik saat kita misalnya ada pentas seni, yang dipentaskan bukan itu saja. Ya, semakin banyak seni daerah yang bisa tampil di panggung karena kita memang dianugerahi dengan kekayaan budaya. Ya, kalau ada orang dengan budaya lain dari daerah lain, suku lain, itu kesempatan buat kita untuk lebih mengenalnya. Menciptakan kenyamanan bagi kehidupan warga sekolah dan dalam keberagaman. Ya, caranya bagaimana? Ya, cara menciptakan kenyamanan. Ya, tadi sudah diberi contoh sama Pak Ali ya. Kita mengenalnya dulu dengan mengadakan pentas seni yang ditampilkan dalam kegiatan persami misalnya, atau mungkin acara tertentu ya, nggak harus persami, misalnya acara perpisahan ya, itu acara perpisahan misalnya kelas 6 menampilkan seni dari berbagai daerah, akhirnya kita bisa mengenalnya ya. Mungkin juga pentas seni saat perpisahan, mungkin ya salah satu contoh pentas seni saat perpisahan ya, kelas 6 ya. Nah, memang saat pandemi ini jadi agak susah ini dilakukan ya. Nanti kalau pandeminya sudah selesai bisa dilakukan lagi. Pandemi COVID-19 ini harus berlalu dulu ya, baru bisa mengadakan acara kumpul-kumpul. Kerjakan secara berkelompok, buatlah presentasi kelompokmu semenarik mungkin, buatlah menjadi sebuah montase dengan menambahkan gambar-gambar atau foto-foto dari warga sekolah dan kegiatannya. Foto-foto bisa menghubungi ini ya, bagian dokumentasi sekolah ya. Oke. Nah, bisa minta foto-fotonya untuk tugas gitu, atau Bu, pasti diizinkan. Nah, kemudian pembelajaran keempat, di hari keempat kita lanjutkan untuk membuat presentasi. Bekerja samalah dengan sungguh-sungguh dalam kelompokmu, bagilah tugas di antara semua anggota kelompokmu sehingga semua dapat aktif berperan serta ya. Nah, ini adalah pembagian tugas dibagi dengan adil ya. Nah, ini kedoblan. Nah, secara bergiliran presentasikan hasil kerja kelompokmu, sampaikan dengan bahasa yang jelas ya, harus percaya diri ya, mudah dimengerti, sampaikan dengan suara yang lantang tapi tidak berteriak ya. Sebaiknya berbagilah tugas dengan anggota kelompokmu ya, belajar untuk membagi tugas ya kan. Ada yang memegang alat bantu presentasi, misalnya montase yang telah dibuat. Beberapa anggota dapat bergantian menyampaikan presentasi secara berkelanjutan ya, dibagi tugas, berlatih memaparkan di bagiannya masing-masing ya. Saat kelompok lain melakukan presentasi, perhatikan dengan baik, ini latihan untuk menghargai ya. Sebelum diberi kesempatan untuk bertanya, duduklah dengan tenang. Saat kamu diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi masukan, sampaikan pertanyaan atau masukan dengan jelas ya, dengan bahasa yang
sopan. Nah, refleksi pada pertemuan penutup tema ini dilakukan kegiatan refleksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menuliskan kejadian-kejadian yang telah kamu lalui selama 1 minggu terakhir ini apa saja, ya. Nah, kalau ini ditulisnya bareng-bareng bersama teman-teman, akan banyak ingatan yang bisa terpanggil ya, saling saat menyaut. Menuliskan kesan terhadap pengalaman tersebut, puas atau tidak puas, senang atau tidak senang, gelisah atau mantap, ya. Menuliskan rencana perbaikan untuk kegiatan serupa yang akan datang, ya. Pajanglah renunganmu di ruang kelas agar bisa dipelajari dan dipahami oleh teman-teman, ya. Belajar merenung dan menuliskan renungannya, ya, biar bisa tersenyum, ya. Oke, kita akan lanjutkan, ya. Berikutnya adalah budaya literasi. Untuk budaya literasi, ya, akan kita bahas di video berikutnya, ya. Kita nanti membaca sama-sama ya, dan kalau ada soal kita kerjakan sama-sama. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.